Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Untuk membuka kebenaran firman ini, kita harus kembali kepada pola akar Ibrani yang benar. Karena dengan pola akar Ibrani yang benar, itu maka kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan banyak pengertian dan juga mendapatkan banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ya, dengan pola Ibrani akan membuka banyak hal dan akan mengubah hidup kita, sehingga kita bisa diperkaya di dalam semua kebenaran, kebajikan yang Bapa Yahweh telah sediakan dalam hidup kita. Ya, kita akan masuk dan juga jangan pernah lupa bahwa nubuat adalah pola, prophecy is a pattern. Ya, jadi jangan pernah lupa akan hal ini karena kita sedang membahas kitab Wahyu. Memang di dalam kitab Wahyu itu ditujukan untuk kehilat atau gereja-gereja yang ada di Asia Kecil, di Turki, dan itu pada zaman Kekaisaran Romawi. Tetapi di satu sisi, karena nubuat adalah pola, prophecy is a pattern, maka kita bisa melihatnya dari sisi nubuat yang akan berbicara untuk zaman kita sekarang ini. Ya, jadi firman Bapak Yahweh itu punya kekuatan ganda, ya, luar biasa. Ya, kita akan masuk yaitu di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Nah, silakan Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis, dia yang memiliki 7 roh Elohim dan 7 bintang mengatakan hal-hal ini. Aku tahu segala perbuatanmu, engkau terkenal dan hidup, padahal engkau mati. Berjaga-jagalah, kuatkanlah yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab aku menemukan pekerjaanmu tidak ada yang sempurna di hadapan Elohim. Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Peliharalah dan bertobatlah. Jika kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri. Dan kamu sekali-kali tidak akan pernah tahu kapan waktunya aku datang kepadamu. Di Sardis ada beberapa orang di antara kamu yang tidak mencemarkan jubahnya, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan jubah putih karena mereka layak. Siapa yang menang kepadanya akan dikenakan jubah putih, dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam pembahasan ini, yaitu di dalam ayat yang pertama dan kedua yang dituliskan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis, dia yang memiliki 7 roh Elohim. Ya, kalau kita lihat bukan ruah Yahweh Elohim itu ada 7, tetapi ini merupakan 7 pekerjaan dimensi atau karya ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi kita harus paham. Ini bukan 7 Elohim, tetapi 1 Elohim. Ya, jadi kita tidak terkecoh dengan pola Ibrani. Dan mengatakan hal-hal ini, aku tahu perbuatanmu, engkau terkenal dan hidup, padahal engkau mati. Berjaga-jagalah, kuatkanlah yang masih tinggal, yang hampir mati, sebab aku menemukan pekerjaanmu tidak ada yang sempurna di hadapan Elohim. Pertanyaannya, mengapakah ya Yeshua melihat kehilat ini adalah kehilat yang hampir mati? Ya, nah salahnya adalah mereka merasa terkenal dan hidup, ya, padahal mati. Kalau kita lihat ayat di atas, mereka punya image terhadap dirinya sendiri. Oh, dirinya itu hidup, dirinya itu terkenal. Akan tetapi sesungguhnya di hadapan Bapak Yahweh mereka itu mati. Di hadapan Yeshua sebetulnya itu mereka hampir mati. Nah, kalimat atau kata merasa ini sering kali membuat orang terkecoh.
merasa akan dirapture padahal ya tidak mau mengikuti pola kebenaran firman, merasa akan diselamatkan, merasa masuk di dalam Syamayim, tetapi menolak nama kudus Bapa Yahweh di dalam Adon Yeshua HaMashiach, merasa akan masuk di rapture, ya, padahal kehidupannya jauh dari kebenaran firman. Jadi hati-hati dengan merasa, karena setan ya bermain-main dengan menggunakan sisi perasaan, ya, dan inilah yang sering terjadi di kehilat-kehilat. Ini yang sering terjadi, ya, karena itu ada ayat yang di dalam Amsal yang sering kali muncul yang dikatakan bahwa ada jalan yang seolah-olah menuju hidup, menuju ke Syamayim, tetapi ujungnya maut. Ada jalan yang diperkirakan orang ini akan menuju keselamatan, tetapi ujungnya masuk lautan api. Dan orang berjalan di jalan itu dan mereka merasa nyaman. Ya, karena perasaannya ditipu oleh setan. Oh, sudah kok, kamu sudah benar, kamu juga sudah baptis. Ya, tapi di dalam nama Yunani, padahal dia sudah tahu bahwa nama Yunani itu salah, ya, karena apa? Karena spiritnya adalah spirit roh dewa-dewa yang diciptakan oleh Konstantin, ya. Lihat saja kapan perayaannya, ya. Jadi dari sini setan menipu orang-orang tersebut dengan menggunakan perasaan. Hati-hati dengan perasaan ini. Ya, perasaan ini bisa diputar balikkan dan berbahaya sekali. Merasa nyaman, merasa oke semua, tetapi saat pengangkatan apa yang terjadi? Tertinggal. Ya, begitu mereka tahu tertinggal, perasaannya juga mempermainkan mereka lagi, ya. Jadi hati-hati dengan kata merasa ini. Kita harus betul-betul paham sehingga hidup kita tidak dipimpin. Ya, rasa-rasanya begini, kita hidup dipimpin oleh firman Bapa Yahweh. Karena itu kita harus punya fondasi yang benar, harus punya fondasi yang sesuai dengan kebenaran pola yang telah Bapa Yahweh tetapkan. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, dengan ucapan-ucapan palsu, dengan diombang-ambingkan dengan pengajar-pengajar palsu juga. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, kita akan lihat ayatnya di dalam Matius 3 ayat 10. Silakan Henok untuk membacanya. Dan sekarang juga kapak diletakkan di dekat akar pepohonan. Karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini, kapak telah disediakan di dekat akar pepohonan. Pohon itu bercerita tentang manusia. Dan kalau tidak menghasilkan buah yang baik, dia akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Inilah hukum alam supranatural, hukum alam roh, yang dimana kalau kita tertanam dalam kebenaran firman, pasti akan menghasilkan buah. Jadi kita harus hati-hati, jangan merasa sudah berbuah tetapi belum berbuah, merasa hidup tetapi padahal kenyataannya di hadapan Bapa Yahweh mati, tidak ada apa-apanya. Jadi kita harus hati-hati, karena kalau tidak, tanpa disadari, ya, hidupnya tidak menghasilkan buah dan tiba-tiba selesai. Kenapa? Karena dia ditebang dan dilempar ke dalam Gehenna. Ya, itu bahaya sekali. Ya, yang berikutnya adalah di dalam ayat yang ketiga. Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Peliharalah dan bertobatlah. Jadi Bapa Yahweh di dalam Adon Yeshua HaMashiach rindu supaya jemaat di Sardis ini untuk, ya, bertobat. Dengan cara apa? Suruh mengingat bagaimana saat pertama menerima dan mendengar dan memelihara kebenaran firman. Ya, jangan terus kemudian
merasa, yaitu tadi yang di atas tadi, merasa kaya, merasa sudah terkenal, sehingga pikirannya dikacaukan, pikirannya ditipu. Tetapi Yeshua memberikan kesempatan, ayo bertobat. Ya, jangan merasa nyaman kalau hidupmu jalannya salah. Jangan merasa nyaman kalau fondasi yang kamu bangun itu nggak sesuai dengan pola Ibrani yang benar. Jangan merasa nyaman kalau yang selama ini yang saudara sembah adalah dewa Arab dan juga dewa Yunani. Jangan merasa nyaman, tetapi kita harus tahu, ingat, kapan kita menerima kebenaran firman, mendengarnya dan terus peliharalah, yaitu pola Ibrani yang benar. Dan kemudian dikatakan, jika kamu tidak berjaga-jaga, ya, aku akan datang kepadamu seperti pencuri, dan kamu sekali-kali tidak akan pernah tahu kapan waktunya aku datang kepadamu. Ya, persyaratan ini ada kata jika kamu tidak berjaga-jaga. Kalau berjaga-jaga, maka kedatangan Yeshua tidak seperti pencuri. Ya, saudara paham dengan kalimat ini. Kalau tidak berjaga-jaga, banyak orang sekarang tidak berjaga-jaga, merasa bahwa zaman sekarang ini sama seperti 10, 20, 30 tahun yang lalu. Ya, sehingga mereka terkecoh dan tidak berjaga-jaga. Orang yang tidak berjaga-jaga, maka kedatangan Yeshua akan seperti pencuri. Ingat, kedatangan yang di sini, yang dimaksud di sini nanti kita bisa melihat, yaitu mengenai rapture. Ya, saya harus katakan bahwa Yeshua akan datang 2 kali, 2 fase di dalam kedatangannya zaman akhir ini. Fase yang pertama untuk para mempelai Yeshua HaMashiach yang siap, yang tidak siap akan ketinggalan. Yang siap, yang mempersiapkan dirinya, yang berjaga-jaga, 5 anak darah yang bijaksana. Dan fase yang kedua, fase yang pertama ini, Yeshua tidak turun di atas permukaan bumi, tidak menjejakkan kakinya di bumi, tetapi hanya di awan-awan mengumpulkan ya anak-anak Bapak Yahweh, mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach masuk di dalam rapture. Tetapi untuk kedatangan yang kedua, Yeshua menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Jadi ada perbedaan. Jangan kata aku datang ini kemudian diambil satu rangkuman saja, tidak bisa ya. Saudara harus bisa memilah-milah ya kata yang ada di dalam kebenaran firman sehingga kita tidak terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, jadi ingat yang dikatakan oleh Yeshua, kalau orang tidak berjaga-jaga, maka Yeshua akan datang seperti pencuri. Dan kamu sekali-kali tidak akan pernah tahu kapan waktunya aku datang kepadamu. Bagaimana kalau berjaga-jaga? Akan beda ceritanya. Kita akan tahu kapan kedatangan Yeshua HaMashiach. Ada satu ayat, beberapa ayat yang coba kita akan baca mengenai Matius 24 ayat 37 sampai 42. Matius 24 ayat 37 sampai 42. Silakan Henok untuk dibaca terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Pada waktu itu akan 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. 2 orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Ya, terima kasih. Saudara lihat, ayat-ayat ini untuk masa rapture.
Jadi orang yang tidak berjaga-jaga, tidak menyadari, maka saat rapture orang itu akan tertinggal. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan yang namanya rapture. Ya, dengan yang namanya rapture. Yang dikatakan oleh, saya akan kembali ke ayatnya. Sudah lihat di sini mengenai zaman Noah. Zaman Noah ini titik poinnya Yesua mengatakan ini karena apa? Karena dalam zaman Noah mereka tidak menyadari. Ya, mereka tidak menyadari. Ya, mereka pikir masih ada kesempatan. Ya, mereka pikir nanti saja. Ya, tidak perlu sekarang. Bahteranya belum selesai. Bahteranya masih banyak yang harus dikerjakan. Ya, sehingga mereka fokusnya ke arah yang lain. Dan mereka terlambat saat menyadari pintunya sudah ditutup. Tetapi ingat, walaupun pintunya sudah ditutup, hujan belum turun karena 7 hari kemudian hujan baru diturunkan. Mereka berpikir, ini hanya leluconnya daripada Noah. Mana kapalnya sudah ada, sudah ditutup, binatangnya sudah masuk, tetapi tidak ada hujan. Nah, biarlah si Noah akan mati sendiri di dalam bahtera yang begitu besar, tanpa menyadari waktunya semakin dekat. Saat 7 hari genap, maka air bah itu dicurahkan, hujan lebat, dan juga mata air terbuka, tingkap-tingkap jendela-jendela langit terbuka, sehingga mereka terkejut. Tapi mereka pikir, ini baru hujan yang kecil saja. Tapi begitu ditunggu lama-kelamaan kok nggak selesai-selesai hujannya. Airnya tambah lama, tambah naik, dan akhirnya mereka tenggelam dan binasa. Jadi karena apa? Karena mereka tidak menyadari, sama seperti hari-hari ini. Mereka sangat meremehkan. Kalau dikasih tahu high alert 2026, hati-hati ya mengenai rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Mereka pikir itu kan cuma teori, itu kan cuma perhitungan cocokmologi dan sebagainya. Lah kalau cocok beneran bagaimana? Ya kan, jadi kita harus hati-hati. Ya, kemudian pola angka 7 itu kan sudah dari dulu memang seperti itu. Nggak akan ada hubungannya dengan yang namanya kedatangan Yeshua HaMashiach. Ya silakan kalau mau ngomong seperti itu. Tetapi ingat, saat rapture terjadi, jangan teriak-teriak ya, karena silahkan tanggung risikonya masing-masing ya. Jadi di situ kita harus bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yeshua ya tidak menyadari, sehingga saat di ladang yang satu diangkat, yang satu dibiarkan, yang satu diangkat. Ada 2 orang wanita sedang menggiling batu kilangan ya, lagi pakai blender mau masak. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Ya, karena itu berjaga-jagalah. Inilah message, inilah berita dari yang di Yeshua HaMashiach katakan. Karena itu berjaga-jagalah. Kita harus persiapan sehingga kita tidak sampai ketinggalan. Ya, yang namanya rapture ini. Karena rapture ini ada orang yang cukup unik ya pengajarannya. Dia bilang gini, padahal ini juga pengagung nama Yahweh, tapi cukup unik. Dia bilang rapture itu pelan-pelan, ya, jadi menghilang pelan-pelan sehingga semua mata bisa menyaksikan. Orang ini lupa ya bahwa rapture itu sekejap mata, in the twinkling of the eye, sekejap mata. Bahkan Yesus mengatakan seperti kilat dari timur sampai ke barat. Ya, kilat itu mau berapa lama? Cepat sekali, jelap, langsung terjadi pengangkatan. Aneh pengajaran orang ini, padahal dia penyembah Bapa Yahweh, tapi punya karisma untuk memberitakan firman. Tapi aneh, dia bilang setiap mata memandang. Jadi kalau begitu nanti rapture-nya itu tiba-tiba tubuhnya itu seperti bakal transparan pelan-pelan dan akhirnya menghilang begitu. Saya yakin tidak demikian, karena sesuai dengan firman, rapture itu waktunya bahkan kurang dari 1 detik.
seberapa detik, ya, langsung masuk dalam hadirat Bapa Yahweh. Ya, kalau ngikutin teorinya orang itu, ya gak karu-karuan, salah besar. Ya. Nah, kemudian di dalam 2 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 18. Ya, coba kita baca, kita akan lihat juga ayat ini yang mempersiapkan kita untuk rapture. Ya, silakan Henok. Jika kita percaya bahwa Yeshua telah mati dan telah bangkit, maka mereka yang telah meninggal di dalam Yeshua akan dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan Dia. Inilah firman Tuhan yang hendak kami katakan kepadamu, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan Yeshua, kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan orang yang mati dalam Hamasya akan lebih dulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Jadi hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini. Saya akan sedikit fokus ya untuk ayat 14 yang berbunyi, jika kita percaya bahwa Yeshua telah mati dan telah bangkit, maka mereka yang telah meninggal di dalam Yeshua akan dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan Dia. Kemarin kita membahas mengenai dunia orang mati, Sheol, yang sudah dinyatakan, ya. Dan ayat ini juga memberikan reference yang mendukung sekali bahwa setelah Yeshua mati dan bangkit dan naik ke Shamayim, orang-orang yang mati setelah zaman Yeshua naik ke Shamayim ini mereka tidak lagi kembali ke pangkuan Abraham, ya. Jadi ini adalah ayat tambahan untuk pembahasan mengenai materi dunia orang mati. Saudara bisa lihat ya, kemarin cukup panjang penjelasannya, dan ini ayat ini tidak saya masukkan, tetapi ayat ini saya lihat hari ini dan ini mendukung sekali bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yeshua akan dikumpulkan oleh Elohim, ya, bersama-sama dengan Dia. Dengan siapa? Dengan Yeshua, bukan dengan Abraham lagi di pangkuan Abraham, ya. Memang akan dikumpulkan dengan Abraham karena Abraham masuk Shamayim, ya, masuk Firdaus, ya. Dan juga dikatakan di sini bahwa ya saat malaikat penghulu meniup sangkakala, maka Tuhan sendiri, Adon Yeshua, yang turun dari Shamayim, dari sorga, dari Shamayim, ya, tetapi tidak menjejakkan kakinya di bumi. Inilah pengangkatan. Jadi jangan salah, jangan mencampur adukkan antara peristiwa pengangkatan dengan kedatangan kedua Yeshua HaMashiach. Ya, ya, lihat dari saat pengangkatan yang meniup sangkakala adalah malaikat, tetapi dalam kedatangan yang kedua tidak ada malaikat yang meniup sangkakala, karena Yeshua akan datang dengan orang-orang yang terpilih, yang dipilihnya, ya, orang-orang yang menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Tidak ada sangkakala yang ditiup, ya. Tetapi di sini untuk rapture sangkakala akan ditiup dan itu akan mengumpulkan para mempelai Yeshua HaMashiach. Dan yang telah mati dulu akan bangkit, baru setelah itu yang hidup diangkat bersama-sama masuk ke dalam awan-awan dan berjumpa dengan, lihat ya, berjumpa dengan Tuhan. Di mana? Di udara. Berarti Tuhan, Adon Yeshua, tidak menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Jelas sekali ayat ini, ya. Dan kemudian kita juga akan bersama-sama dengan Adon Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya. Jadi tidak mungkin orang yang sudah diangkat kemudian punya tubuh fisik lagi, tidak.
punya tubuh kemuliaan untuk selama-lamanya, itu yang betul. Ya, jadi kita harus tahu dari cara kita membaca kebenaran firman. Jadi jangan dibingungkan. Sangat-sangat jelas sekali. Dan kemudian coba perhatikan dari prinsip rapture ini ya. Jadi yang mati dahulu akan dibangkitkan dan memiliki tubuh kemuliaan dan kemudian masuk di dalam rapture. Sedangkan yang masih hidup akan diubah tubuhnya menjadi tubuh fisiknya tidak lagi mempunyai masa penuaan, tetapi tubuh fisiknya akan menjadi muda dan masuk di dalam rapture dengan tubuh kemuliaan. Tubuh ini seperti tubuh Yeshua ya, yang bangkit dari antara orang mati. Coba kita juga akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai yang kelima. Silakan Ino. Saudara-saudaraku, mengenai waktu dan saatnya tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu dengan jelas bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ketika mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kehancuran menimpa mereka seperti rasa sakit bersalin menimpa perempuan hamil yang akan melahirkan, dan mereka tidak dapat menghindarinya. Namun saudara-saudaraku, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari Tuhan tidak akan mendatangimu seperti pencuri. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang yang hidup dalam kegelapan atau anak-anak malam. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini ayat 4 dikatakan ya, kalau kita tidak hidup dalam kegelapan, maka hari Yahweh, hari Tuhan itu tidak akan mendatangi kita sebagai pencuri. Mengapa? Karena kita hidup dalam terang. Dan terang yang diberikan oleh Yeshua itu menerangi kita, menerangi alam pikiran kita, supaya kita tahu kapan waktunya. Karena polanya itu sudah sangat jelas. Polanya adalah pola angka 7, pola angka 4. Itu jelas sekali. Saudara coba lihat di dalam pengajaran Fantastic Four. Ya, kitab suci, kemah suci mengenai Fantastic Four. Itu jelas sekali, Saudara. Ya, dan di situ terlihat pola yang menuntun kapan hari Yahweh itu datang. Hari Yahweh yang maha besar itu datang. Ya. Nah, kalau kita tahu hari Yahweh itu datang seperti pencuri, ya, itu untuk orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, untuk orang anak-anak malam, ya, yang tidak tahu apa-apa karena malam tidak ada penerang, ya, jadi buta, gelap sekali, ya, tidak jelas, abu-abu, membingungkan. Itulah pola Yunani dan orang-orang yang di luar kebenaran pola Ibrani yang benar. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat, ya, dan apa yang difirmankan Bapak Yahweh pasti akan terjadi. Ya. Kalau tidak begitu, menorah kan jumlahnya yang saudara lihat di belakang saya ini kan tidak 7, saudara. Bisa 8, bisa 9, bisa 10, bisa 11, bisa saja kan. Tapi kenapa Bapak Yahweh menetapkan 7 kaki dian? Itu ada maknanya. Nggak sembarangan. Ya, kenapa kok ditetapkan 1 minggu hanya 7 hari dan hari yang ke-7 adalah Sabat? Itu nggak sembarangan Bapak ya. Bisa aja kan 1 minggu 10 hari, nanti tinggal atur aja bulannya, yaitu ada yang dipotong atau ada yang diperpanjang. Begitu saja kan gampang. Tapi enggak, polanya 7 hari, Saudara. Dari mana pola 7 hari ini? Ya dari Bapak Yahweh itu sendiri yang telah menetapkan sejak masa di mana sebelum kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu masa mengorganize daripada penciptaan ini, ya. Jadi kita anak-anak terang, kita tidak hidup dalam kegelapan. Saat waktu timing kedatangan Bapa Yahweh, kita pasti tahu kedatangan Bapa Yahweh dalam Yeshua. Karena itu coba yang belum lihat High Alert 2026 pengajaran ini, saudara bisa mampir ke channel
Ada di channel Pelayan Menora, ada di channel Channel, ada di tempatnya Pak Adi, sahabatku, ada di tempatnya Papi Lukas, ada di Gamal Channel juga ya. Dan kemudian Rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Sudah bisa lihat, sudah bisa pelajari di sana. Ya, saya tidak akan mengulangi tapi hanya menyinggung sedikit-sedikit saja karena penjelasan secara panjang lebar sudah saya berikan semuanya ya. Dan kemudian ayat yang berikutnya, ayat keempat, di Sardis ada beberapa orang yang di antara kamu tidak mencemarkan jubahnya, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan jubah putih karena mereka layak. Perhatikan di sini ada kata jubah. Ya. Nah, sudah lihat bahwa jemaat di Sardis ini dikatakan ayat ini bahwa selama hidup mereka tidak mencemarkan jubahnya. Ya, tidak mencemarkan jubahnya. Nah, kalau sudah lihat di sini, ya, jubah ini ya ternyata dikenakan kepada saudara dan saya. Selama kita hidup ini sambil menunggu rapture, itu kita pakai jubah. Kalau nggak percaya, perhatikan saja kesaksian-kesaksian yang diberikan kalau sampai ada orang yang percaya atau dilihat melalui di terawang begitu ya, melalui orang-orang dukun dan sebagainya ya. Mereka akan melihat orang-orang yang ada di dalam Yeshua itu ada selubung putih. Itulah jubah, saudara. Nggak kelihatan telanjang, tetapi orang-orang yang tidak ada di dalam Yeshua, itu mereka kelihatan ketelanjangannya. Ya, ini yang bisa lihat adalah paranormal dan orang-orang yang berhubungan dengan perdukunan. Mereka mengakui di situ. Nah, kalau kita lihat, ini persis apa yang kita tahu dari kebenaran firman, di mana saat Adam dan Hawa jatuh, Bapak Yahweh menyembelih domba dan kemudian dikenakan pakaian kulit domba itu. Saya yakin saat itu masih berdarah-darah. Karena itu tubuh daripada Adam dan Hawa pasti amis kena darahnya domba. Tapi itulah cara Bapak Yahweh. Begitu pula dengan kita hari ini. Ya, selubung itu apa? Selubung itu sebetulnya adalah darah Yeshua yang menyelubungi hidup kita. Sehingga setan ya tidak bisa menembusnya. Ya, tidak bisa menembusnya. Tapi ingat, setan bisa menembusnya dengan cara memancing ya orang itu untuk keluar dari kebenaran firman. Baru disitulah celah terbuka. Jadi kita harus hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai hidup kita membuka celah. Ya, jadi kita harus waspada. Dan bagaimana kita waspada? Yaitu dengan berada di dalam kebenaran firman. Inilah jubah. Dan juga jubah ini melekat di dalam kehidupan daripada kehilat orang-orang mempelai Yeshua HaMashiach. Ya. Karena apa? Karena mereka berjalan bersama-sama dengan Yeshua. Jadi kita ngikut Yeshua ini nggak ritual loh, saudara. Jangan saudara pikir wah kita ini ritual. Tidak. Kita ini berjalan. Kita ini punya relationship dengan Adon Yeshua. Berjalan. Ya, kita bisa mengungkapkan segala hal dan kepada gembala kita yaitu Adon Yeshua, dan juga Adon Yeshua bisa berbicara di dalam kehidupan kita melalui Ruach Yahweh Elohim yang tinggal dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan juga ya mengenai jubah putih ini, ya, jubah putih ini. Nah, yaitu di dalam Wahyu 3 ayat 18. Ya, sebetulnya ini jemaat yang akan kita pelajari. Tetapi ada kata jubah putih. Coba kita baca Wahyu 3:18 dan Roma 13:14. Silakan Eno. Di Sardis ada beberapa orang di antara kamu yang tidak mencemarkan jubahnya, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan jubah putih karena mereka layak. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api, agar engkau menjadi kaya, dan jubah-jubah putih agar engkau berpakaian, dan rasa malu ketelanjanganmu tidak tampak, dan oleskanlah salep pada matamu, agar engkau dapat melihat.
tetapi kenakanlah Tuhan Yeshua HaMashiach, dan janganlah menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini, kalau orang itu tidak mengenakan Yeshua HaMashiach, maka dia akan kelihatan ketelanjangannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, dan juga saat dia tidak mengenakan Yeshua HaMashiach, maka di dalam tubuhnya tidak ada jubah putih itu. Tidak ada jubah putih. Ya, jadi mudah sekali ditembusin, mudah sekali diguna-guna, ya, mudah sekali diterobos oleh kekuatan roh-roh jahat, mudah sekali digendam, ya. Lagi Indonesia lagi marak digendam, karena itu hati-hati. Saudara harus penuh dan senantiasa melekat dengan Adon Yeshua HaMashiach, dengan ruah Yahweh Elohim, sehingga saudara terlepas dari gendam. Ya, ini dia. Ya, jadi saudara harus memperhatikan jangan sampai setan mencuri melalui gendam. Ya, saudara ngerti gendam. Ya, jadi saat kita ada di dalam Yeshua, kita kenakan Yeshua dan kita akan berpakaikan jubah putih. Nah, kalau kita ingat jubah putih ini, maka tolong jangan disamakan dengan meterai yang kelima. Orang-orang yang mati saat zaman anti Hamasiyah dan mereka diberi juga jubah putih. Beda, saudara. Ya, sama-sama kelihatannya kata atau kalimatnya yaitu jubah putih, tetapi beda prinsip. Mengapa? Ingat, yang kita bahas ini adalah jemaat Sardis, bukan masa 666. Dalam jemaat Sardis, dalam kehilat atau sekarang ini masa kehilat ini, ya, Yeshua telah memberikan jubah putih untuk kita, ya, juga diberikan di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ini bukan masa 666, jadi jangan disamakan. Ya, nanti saudara akan bisa melihat perbedaannya, yaitu kalau saudara lihat, maka jubah putih yang kita sedang kenakan ini, ya, itu nanti akan diganti menjadi lenan halus. Ya, karena apa? Lihat di dalam Wahyu 3 ayat 5. Ya, siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan jubah putih. Siapa yang menang akan dikenakan jubah putih. Tetapi ingat, ini masanya sementara. Karena apa? Karena masa perkawinan anak domba belum tiba. Belum tiba. Rapture belum tiba. Jadi saat rapture belum tiba, sekarang ini pakai jubah putih. Termasuk orang-orang yang telah dibangkitkan 2000 tahun yang lalu. Masih ingat pelajaran kemarin mengenai dunia orang mati dibangkitkan. Dan juga orang-orang yang sekarang yang semasa sekarang yang telah meninggal, telah mati di dalam Yeshua, yang tubuhnya dikubur tetapi rohnya kembali masuk ke Firdaus, mereka mengenakan jubah putih. Ya, ingat ini bukan masa 666, jadi jangan disamakan. Nah, nantinya di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8 barulah jubah putih ini diganti menjadi kain lenan halus. Ya, ini bagi yang menang, bagi yang masa kehilat. Tetapi untuk masa 666, meterai yang kelima, jubah putihnya tidak akan diganti menjadi kain lenan halus. Ada perbedaan. Ya, jadi kita harus tahu. Ya, katanya sama, ya, jubah putih, tetapi ingat destinasinya berbeda. Kita lihat di dalam Wahyu 19 7 sampai 8. Silakan Enok. Marilah kita bersukacita dan marilah kita bersukaria dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain linen yang halus, bersih, dan bercahaya. Karena kain linen yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Sudah bisa lihat, saat pesta perkawinan anak domba, jubah putih yang sedang kita kenakan sekarang akan diganti menjadi kain lenan halus. Ya, luar biasa.
Dan ini adalah level mempelai. Bagi yang masuk di dalam masa anti Hamasyah, di dalam meterai yang kelima, mereka tidak pernah mendapat status mempelai. Tidak pernah. Karena itu, saudara dan saya sekarang punya kesempatan VVIP. Very, very important person di hadapan Bapak Yahweh. Karena kesempatan di mana Bapak Yahweh berikan di dalam kehidupan kita untuk menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Ini penting sekali, ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa, dan Yeshua berkata, siapa yang menang akan dikenakan jubah putih. Kalau yang kalah bagaimana? Yang kalah terbuang, ya, masuk Gehenna, masuk alam maut terlebih dahulu. Jadi kita paham, ya. Nah, kemudian yang berikut adalah ayat yang kelima. Siapa yang menang kepadanya akan dikenakan jubah putih. Dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Betapa pentingnya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan tercatat. Kalau tidak tercatat, seperti yang saya jelaskan kemarin melalui kebenaran firman, akan dilempar ke dalam lautan api. Betapa pentingnya nama kita ada di sana. Memang nanti akan dikasih nama baru. Kita telah melihat di dalam Kehilat yang sebelumnya akan diberi nama baru. Tapi itu nanti, urusan nanti. Yang sekarang adalah nama yang saudara miliki, yang saya miliki. Itu harus tercatat dalam kitab kehidupan. Bagaimana itu bisa terukir, tercatat dalam kitab kehidupan? Tidak lain adalah menerima meterai kepemilikan melalui baptisan pembaharuan, yaitu dibaptis di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Disitulah kita dimiliki oleh Bapa Yahweh untuk selama-lamanya, sehingga nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Yang terakhir, Yeshua akan mengakui nama orang itu di hadapan Bapa Yahweh dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini ayat berhubungan dengan Matius 10, 32-33. Silakan, Eno. Jadi, semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di Syamaim. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal ia di hadapan Bapakku yang di Syamaim. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, kalau saudara ditanyain, apakah saudara mau mengakui di hadapan manusia? Ini penting, saudara. Pengakuan melalui mulut itu penting sekali. Ya, karena keselamatan itu mempunyai unsur yang mengaku dengan mulut, dengan lidah, dan percaya di dalam hati, maka orang itu akan diselamatkan. Jadi harus mengakui. Siapa yang saudara akui selama ini? Apakah nama Yunani, atau tidak berani mengakui nama Yahweh, atau tidak berani menggunakan dan mengakui nama Yeshua, atau masih malu-malu tidak mau untuk karena sungkan, karena akan memberikan efek membuat orang lain tersinggung, membuat keluarga tidak nyaman, tersinggung, lebih baik tidak mengakui. Ingat, orang yang tidak mengakui Yeshua di hadapan manusia loh ini, Yeshua juga tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa. Kalau orang itu tidak diakui Yeshua di hadapan Bapa Yahweh yang ada di Shamayim, kemana dia pergi? Yeshua katakan, aku akan menyangkali dia. Ya, dan akhirnya Yesus akan berkata, kalau nyangkal itu apa? Ya seperti orang-orang yang dikatakan, bukannya orang yang berseru-seru Elohim, Elohim, Yahweh, Yahweh akan masuk ke Shamayim. Ya kan? Karena akan ada banyak orang yang mengakui itu, mengucapkan itu, Ya, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Ya, karena apa? Salah satu kesalahannya adalah tidak mau mengakui. Ya.
nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach di hadapan manusia. Ya, haleluya. Saya yakin ini akan menjadi blessing, berkat buat kita semua. Kita akan lanjutkan untuk minggu depan di dalam pembahasan kehilat yang berikutnya, Philadelphia. Kita harus ingat bahwa hari ini adalah tahun 2023. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita sudah hampir menyelesaikan 6.000 tahun. Hati-hati, pola angka 6, pola angka 7, pola angka 4. Karena Yeshua akan turun untuk kedua kalinya. Yang pertama adalah rapture dan yang kedua adalah second coming. Kita sudah melihat perbedaannya. Hari ini kita sudah masukin 3,5 tahun cycle Shemitah yang pertama. Ya, dan Yeshua tidak lama lagi akan menjemput para mempelainya. Ingat, waktunya juga akan dipersingkat. Karena kalau tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Hanya karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Perhatikan kapan dipersingkatnya atau berapa lama. Lihat pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Jadi dengan perhitungan itu akan terlihat dengan pola Shemitah, pola angka 7, High Alert 2026 akan terlihat bahwa rapture akan terjadi awal Januari 26. Ya, dan akhir daripada 2025. Karena itu berjaga-jagalah, pastikanlah saudara, jangan merasa saja ya, pastikanlah keselamatan itu ada dalam hidup saudara. Ini penting sekali, karena keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, bukan dari Yunani, bukan dari Arab. Dan siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, bukan nama Arab, bukan nama Yunani. Ya, setelah itu jangan keras hati, masuk dalam baptisan pembaharuan, belajarlah Torah, kebenaran firman, berjalanlah di dalamnya, jangan ikutin tradisi-tradisi gereja, ya, perayaan-perayaan yang ujungnya adalah menyembah dewa matahari, dewi kesuburan dan sebagainya. Natal dan Paskah. Ya, Paskahnya itu adalah Easter atau penyembahan terhadap Dewi Ishtar, Dewi kesuburan. Ya, tinggalkan itu semua, berjalan dengan Bapa Yahweh di dalam Adon Yeshua HaMashiach sampai rapture terjadi. Siapa yang membutuhkan informasi untuk baptisan pembaharuan, sudah bisa kunjungi pelayananmenorah.com, dan di sana ada daftar di mana para mempelai Yeshua HaMashiach yang siap membantu saudara ya untuk membaptis di dalam baptisan yang benar. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Shalom.